Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita. Baik anak-anakku semua, tetap kita menjaga kesehatan supaya kita tidak terganggu dalam belajar hari ini. Anak-anakku semua, kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu muatan IPA, pembelajaran tema 6, subtema 2. Mari persiapkan dirimu dan alat-alat tulismu untuk belajar pagi hari ini. Dan jangan lupa mencatat hal-hal yang penting dari video tersebut. Juga anak-anakku semua, tugas yang diberikan oleh ibu guru jangan lupa mengirimkan kembali melalui WA grup kita. Mari semangat terus untuk belajar hari ini. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Temanmu ada yang bercita-cita menjadi dokter hewan. Dokter hewan yang dapat membantu mengobati hewan yang sedang sakit. Seorang dokter hewan harus mengetahui bagian-bagian tubuh hewan. Dokter hewan juga harus mengetahui tentang siklus hewan. Sebelumnya kita telah mempelajari siklus hidup hewan. Ada hewan yang mengalami metamorfosis, perubahan bentuk tubuh. Ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis pada gambar di bawah ini? Mari coba perhatikan dalam gambar ini. Di sini ada gambarnya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. 1. Metamorfosis sempurna. Ciri metamorfosis sempurna ada 2. Terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Terdapat fase pupa kepompong dalam siklus hidupnya. Contoh, kupu-kupu ada di dalam gambar ini. Supaya kamu perhatikan. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh saat lahir sama seperti bentuk dewasa, tidak melalui tahap kepompong. Contoh, belalang. Coba kita perhatikan, yaitu belalang dewasa, telur, nifa 1, nifa 2, nifa 3. Ini adalah perubahan dalam bentuk hewan belalang atau metamorfosisnya. Ayo perhatikan contoh membandingkan siklus hidup hewan berikut. Persamaan daur hidup kucing dan kecoak. 1. Kucing dan kecoak mengalami tahap menjadi hewan muda. 2. Kucing dan kecoak mengalami perubahan ukuran tubuh, yaitu semakin besar. Perbedaan daur hidup kucing dan kecoak. 1. Kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoak berkembang biak dengan cara bertelur. 2. Daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedang daur hidup kecoak mengalami metamorfosis tidak sempurna. 3. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoak mengalami perubahan bentuk. Ini adalah salah satu perbedaan atau persamaan daur hidup kucing dan kecoak. Mari kita sama-sama memperhatikannya di dalam persamaan daur hidupnya. Menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam atau SDA yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, antara lain kapas sebagai bahan pembuatan kain katun,
ulat sutra sebagai bahan pembuatan kain sutra, kerbau untuk membajak sawah. Ini salah satu manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Kalau kita perhatikan sangat bermanfaat ya makhluk hidup itu bagi lingkungan sekitar. Ayo perhatikan tabel manfaat hewan dan tumbuhan berikut. Jenis sumber daya alam tumbuhan. Contoh padi, kapas, jati, ikan, domba. Saya ulang, padi, kapas, jati. Sedangkan manfaatnya bahan makanan pokok, bahan pembuatan kain katun, dan hewan yaitu domba ya, kerbau. Domba dapat dimanfaatkan bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Sedangkan ikan bahan makanan, juga kerbau bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Jati bahan bangunan dan perabot. Ini adalah salah satu manfaat dari SDA. Pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipital menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra, sangat halus, indah, dan bagus. Manfaat tumbuhan dan hewan, manusia dan lingkungan, bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, meringankan pekerjaan, penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, penyubur tanah. Ini adalah manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Ayo, amatilah hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia. Demikianlah pembelajaran kita pagi ini. Mari tetap semangat.